Selamat sore Pak Danang. Nggih, ya Sel- sore Selamat ya, selamat sore Mas Danang. Terima kasih sudah ya. menghubungi kami di Klinik Relung Jiwa. Beberapa hari yang lalu Mas Danang menghubungi klinik kami untuk melakukan sesi hipnoterapi, nggih, Mas. Iya betul. Saya ingin hipnoterapi terkait keluhan yang saya derita. Nggih. Oh iya baik, jika boleh saya tahu Mas, apa yang dirasakan Mas Danang terkait dengan keluhannya, nggih, Mas? Jadi saya tuh udah lama, hampir 5 tahunan kena anxiety disorder. Awalnya Oke. ya awal panic attack, tapi lama-lama jadi anxiety, terus jadi psikosomatis, dan Mm-mm. juga ada OCD-nya. Jadi keluhannya itu berpindah-pindah. Dulu tuh di awal-awal tahun 2021, 2022, 2023 itu sering banget ke instalasi gawat darurat. Jadi sering bolak-balik ke dokter, udah cek di laboratorium juga, sudah bolak-balik ganti-ganti dokter gitu, dan sudah dicek-cek di laborat, dan alhamdulillah hasilnya bagus secara fisik. Terus akhirnya dirujuk ke dokter psikiater sih sama psikolog, dan sudah menjalankan aktif apa pengobatan itu sudah lama juga, psikolog juga udah lama gitu, dan sebenarnya udah agak membaik sih, nggak separah dulu. Cuman gejalanya itu belum hilang 100% itu. Jadi masih suka muncul pas ketika nanti pas netral itu aja baik-baik aja, nggak ada keluhan. Tapi ketika nanti emosinya apa istilahnya kayak OCD-nya muncul, kecemasannya muncul, ketegangannya sering muncul, itu nanti tubuh mengalami rasa sensasi yang aneh-aneh. Misalkan seperti sesak nafas, ampe terasa mau pingsan, jalan itu sempoyongan, terus jari-jari itu sampai nyeri-nyeri semua, jari itu nyeri, terus nafas itu kayak susah, bingung, kayak harus diabanin gitu, harus diatur itu. Tanpa diabanin itu seperti nggak bisa napas. Terus jalannya sepoyongan. Naik motor itu kalau disalip itu kaget. Kalau naik mobil aman, tapi kalau bawa motor disalip itu berasa kayak risih gitu, kayak nggak nyaman gitu. Jadi kayak emosinya tuh sensitif banget dengan bunyi-bunyian, itu terasa sensitif, nggak nyaman banget itu. Makanya kalau naik motor itu juga pelan-pelan, nggak berani ngebut-ngebut gitu. Jadi benar-benar kayak hipersensitif, dan itu biasanya muncul itu ketika aktivitasnya berlebih dari pagi sampai malam atau sampai sore itu, ganti-ganti aktivitas berlebih itu biasanya gejala-gejala itu akan mudah muncul. Tapi kalau kita seharian stay kalem, tidak ngapa-ngapain, cuman nyantai nonton TV, makan di rumah gitu, biasanya akan terkontrol. Tapi kalau sudah mulai banyak aktivitas, ganti-ganti tempat aktivitas gitu, nanti gejala paniknya sama OCD-nya tuh kayak mulai muncul, kayak kayak jadi seperti orang takut capek sih sebenarnya. Saya dulu tuh awalnya takut mati karena kan sempat kena COVID, dan apa ya, sempat kena COVID, dan gejala pertama kali serangan panik attack itu kan ya dulu awalnya ketakutan-ketakutan kalau ada orang sakit, ada orang kecelakaan, kalau ada orang meninggal itu takut. Tapi hari ini bergeser bergeser ketakutannya itu lebih kayak takut capek itu. Jadi kalau terlalu capek itu gejalanya malah malah akan apa muncul semakin menjadi-jadi gitu. Jadi saya menghindari aktivitas berlebih. Jadi seharian itu paling kerjanya ya nggak terlalu capek. Kalau capek harus segera rebahan atau tiduran gitu. Jadi intinya menghindari terlalu over, ke apa, nggak boleh terlalu lelah. Kalau lelah biasanya langsung nanti otak tuh seperti oleng, seperti hilang kesadaran, kayak mau pingsan gitu, tapi nggak pingsan-pingsan, tapi sudah terasa kayak mau pingsan, kayak udah kayak megap-megap. Jadi di otak itu berasa seperti diikat sama tali rapiah, itu seperti ada yang mengikat tali rapiah di kepala, itu ditarik ke belakang seperti itu. Jadi sudah berasa kayak mau pingsan-pingsan itu, tapi nggak pingsan-pingsan. Alhamdulillah masih aman-aman aja. Ketika saya ngecek detak jantung, ngecek anu juga alhamdulillah masih aman itu. Jadi gejalanya seperti itu. Dulu dulu gejalanya malah lebih banyak, hampir hampir pernah ngalamin 20 variasi sih, sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu, mulai dari kayak sempoyongan, tangannya kebas, mati rasa gitu, terus melihat itu seperti agak blawur-blawur gitu, terus yang jelas kalau berjalan kaki itu sempoyongan kayak mau jatuh-jatuh gitu, terus pernah mengalami istilahnya kayak boot feeling, dibuat jalan kaki gitu seperti apa ya, kita kayak ngambang di atas kapal gitu, padahal kita jalannya di tanah yang normal, tapi kita berasa
seperti jalan di atas kapal, seperti kaki itu kayak kayak ada pegasnya itu, kayak mendat-mendat gitu. Dulu istilahnya itu ingat saya itu namanya boot feeling. Jadi kita sempat sempat ngalamin boot feeling juga. Terus apa ya, telinga berdenging atau di kepala itu seperti diikat tali rapiah, seperti ditarik ke belakang. Itu kalau pas biasanya muncul itu pas emosinya nggak terkontrol, antaranya emosi takut, emosi marah karena tersinggung dengan misalkan ucapan orang lain yang kita tersinggung, emosi kita terpantuk itu, langsung otak itu seperti ditarik ke belakang seperti itu. Dan kalau ingat kata-kata yang menyinggung itu nggak bisa tidur, semalaman itu nggak bisa tidur, itu hawanya emosi, pengen teriak-teriak, pengen pengen meledak gitu. Terus tapi untuk yang kondisi seperti itu sekarang sudah terkontrol. Sekarang malah kayak bergeser seperti ke depresi. Jadi kalau ingat dengan masalah pribadi, ada hal yang nggak terselesaikan, itu kayak otak tuh kayak udah mentok, kayak jenuh gitu, dan kayak pengen teriak-teriak gitu. Cuman sampai tubuh itu nanti terasa ampak di dada, itu sampai ampak dan kayak kebas gitu, nyeri gitu, dan pengen emosinya pengen meledak gitu. Itu kalau ingat masalah yang sedang dihadapin. Cuman nanti yang bisa apa ngerem lagi, ngobatin ya diri kita sendiri. Paling nanti kita cari pelarian untuk apa ya, misalkan nge-mall atau makan atau tiduran atau lihat film sendiri di kamar, gitu untuk mengalihkan pikiran kita. Jadi kalau sekarang kayak bergeser, kayak agak-agak depresi dikit sih kalau ingat masalah pribadi yang belum terselesaikan, itu kayak ingin meledak-meledak seperti itu sih. Dan tubuh tuh terasa kayak sesek gitu sih, pengen teriak tapi nggak, ya nggak mau teriak itu tadi. Jadi komplit sebenarnya, dari yang awalnya dulu panic attack ke anxiety, psikosomatis, ada OCD-nya. OCD-nya itu ketika nanti apa ya, misalkan kita mau mau dari kebun saya gitu, mau ninggalin kebun, itu tuh pikiran terus, udah tak matikan belum ya saklarnya, itu otomatisnya sudah tak set belum ya, takutnya nanti airnya nyemprot terus lupa tak matikan, jadi malah jadi kepikiran kemana-mana gitu. Jadi dari awalnya panik attack itu sekarang merembet kemana-mana, terus sekarang jadi ada kayak agak depresi sih. Jadi kalau ingat masalah pribadi yang nggak selesai, awalnya tuh sesek, kayak pengen pengen teriak, pengen nangis gitu, pengen emosi meledak-ledak, cuman nggak bisa mau nyalain siapa, nggak bisa. Terus endingnya ya ya udah diendam sendiri aja, yang penting hidup dijalanin aja. Nah, toh kita juga masih hidup, maksudnya ya udah cuman hidup sekedar untuk jalanin hidup aja. Maksudnya kayak kadang udah nggak ada keinginan apapun tuh. Dulu soal cita-cita Hmm. sih itu kadang udahlah pasrah aja, nggak mau ngejar apapun. Jadi kadang kadang ya cuman kayak hidup sekedar jalanin aja gitu. Cuman ini yang tahu ya cuman saya sendiri sama orang tua sih, yang sering kita curhatin kan cuman orang tua. Jadi bahkan teman kantor pun nggak semuanya tahu. Orang kecuali orang-orang tertentu itu kita kasih tahu, misalkan bagian SDM atau personalia itu kita kasih tahu lah, karena kita punya itu. Cuman kalau teman-teman yang lain nggak tahu. Jadi kadang ya kita harus kalau di depan umum kita akan pura-pura baik-baik saja, tapi kalau di pas sendiri kita merasakan itu semua, yang aneka rasa yang aneh-aneh itu. Terlebih lagi kalau pagi aku nggak bisa berangkat terlalu pagi. Saya minta izin ke personalia kalau berangkat agak molor setengah jam atau 1 jam. Nanti pulangnya juga saya molor, karena kalau pagi kan jalanan rame, motor rame itu, Hmm. disalip-salip itu hawanya nggak enak banget. Rasanya itu kayak Oh, iya, gimana, iya. risih itu. Disalip itu risih, terus takut kayak sempoyongan gitu. Jadi kalau berangkat Oh, agak iya. telat, kalau pulang Mm-mm. juga agak telat. Tapi itu kan bagian personalnya juga udah paham sih. Cuman tertentu aja yang paham. Jadi intinya yang dirasakan sekarang beraneka ragam. Jadi apa Hmm. ya, sengkarut itu. Jadi awalnya cuman panic attack, merembet kemana-mana itu. Cuman ya alhamdulillah dikuat-kuatin sih, sudah bisa mulai ngontrol diri sendiri gitu, nggak separah dulu. Kalau dulu itu tahu-tahu sesak napas, perutnya panas, itu langsung lari ke IGD karena panas. Baik. Panasnya itu sudah nggak karu-karuan. Panasnya Mm-mm. dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, panas nggak karu-karuan. Ketika nanti sudah masuk ke IGD, di IGD cuma 1 jam, panasnya udah langsung hilang, dikasih obat anti nyeri atau apa, bisa langsung hilang dan langsung pulang juga. Jadi ketika berangkat ke IGD itu kayak orang orang sekarat beneran, 1 jam di IGD dikasih obat anti nyeri,
udah enakan netral, pulang pulang dari IGD nyetir sendiri, mampir makan sendiri, udah bisa paling Hmm, ngajak keluarga atau siapa gitu. Jadi dulu tuh sering banget seperti itu. Kalau kambuh harus ke IGD. Jadi oke, itu sih baik, Mbak ya, Ika ya, ceritanya. ya. Baik, baik, bisa, bisa saya terima, Mas Rio, Mas Danang, maaf, Ya, ya, Mas Danang, sebelumnya eh, itu tadi keluhan Mas Danang sudah disampaikan dengan sangat jelas dan sangat rinci. Nah, tujuan Mas Danang yang ingin dicapai dengan adanya terapi ini itu apa tuh, Mas? intinya lebih bisa terkontrol sih, lebih bisa kayak apa enggak? Ada sugesti lah, bisa dinasihati biar gejalanya ini nggak muncul-muncul terus. Karena kan ya lama ya pasti mengganggu kan, kita jadi kualitas hidup kita jadi terganggu kalau sering-sering muncul. Karena dulu sempat mulai terkontrol, sekarang mulai muncul-muncul lagi gitu. Jadi ya Oke. intinya nggak nyaman lah, intinya bisa terkontrol lagi kesehatan jiwa mentalnya gitu. Intinya Oke, gitu sih. oke, baik, Mas. Mas Danang, terima kasih, baik, atas penjelasannya, bisa diterima dengan baik, dan di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan ya, Mas. Apa sebelumnya pernah melakukan sesi hipnoterapi itu, Mas? Dulu pernah, dulu banget, Mm-mm. tapi tahun 2022. Tapi udah lama nggak melakukan. Oke, baik. Bisa saya jelaskan di sini ya, Mas Danang ya. Jadi ini nanti saya garis bawahi dulu bahwa proses hipnoterapi yang sesaat lagi akan kita lakukan, ini statusnya hanya pendampingan. Dan untuk pengobatan yang secara medis, nanti yang sudah yang dilakukan Mas Danang sudahlah sangat tepat karena kalau di pendekatan secara psikologi kan melalui jalur untuk konsultasi dulu, kemudian dilaksanakannya psikoterapi untuk selanjutnya itu diadakan farmakologi untuk memberikan obat-obatan. Lah, kalau di tempat kami ini nanti proses hipnoterapinya itu difokuskan untuk membereskan alam bawah sadar Mas Rio, untuk Mas Danang untuk di sugesti-sugesti yang secara positif seperti itu. Dan di sini bisa saya sedikit jelaskan bahwa proses hipnoterapi itu merupakan proses eh, proses hipnosis yang di dalam proses hipnosis itu klien dipandu untuk memasuki ruang relaksasi yang sangat nyaman dan sangat dalam. Dan dengan proses relaksasi yang nyaman itu memungkinkan alam bawah sadar kita terbuka, Mas. Nah, terbukanya alam bawah sadar itu eh, memungkinkan untuk dimasukkannya sugesti-sugesti yang positif yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan si klien seperti itu, Mas Danang. Apakah bisa dimengerti, Mas? Iya, paham. Nggih, Oke, bisa oke. bisa. Ya, dan perlu saya sampaikan juga pada proses hipnoterapi ini nanti saya pastikan aman, Mas Danang tetap bisa mengendalikan apa yang Mas Danang katakan dan tidak. Seperti itu ya, Mas ya. Eh, Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh sesaat lagi kita mulai untuk sesi hipnoterapinya, Mas. Boleh, boleh. Nggih, ya J. boleh. Iya. Monggo Mas Danang silahkan mengambil posisi yang ternyaman menurut Mas Danang dan pastikan eh, Mas Danang ini ya posisinya tertangkap oleh kamera di laptop supaya saya bisa memantau ekspresi dari Mas Danang seperti itu J Mas. Oke. J. Nggih, Silahkan iya, ambil iya. posisi nyamannya seperti apa Mas? Ya, ini udah nyaman sih, Mbak. Udah nyaman. Ini Oke. udah nyaman. Eh, Ya, biasanya untuk nyamannya bisa sambil sandaran Mas mungkin? Iya, boleh. iya. Ya, boleh. Oke, Sudah ini. sudah Nggih, ya, Mas Danang. Dengarkan instruksi saya ya, Mas. Mas, mohon nggih. maaf, Ya, untuk laptopnya boleh agak diturunin, Mas, biar tertangkap semua, nggih? Iya, bagus sekali, ya. Mas. Eh, Mohon turun lagi bisa, Mas? Terima kasih. Nggih. Turun lagi. Nggih. Iya, 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 Gini. bagus. Iya, iya, Nggih. Mas Danang, sesaat lagi
saya akan memandu Mas Danang untuk memasuki relaksasi. Oke. Dengarkan instruksi saya. Tarik nafas Mas Danang yang dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas Mas Danang yang dalam, keluarkan secara perlahan. Setiap aliran nafas yang Mas Danang rasakan semakin membuat nyaman, hingga rasa nyaman itu membuat mata Mas Danang terpejam. Mas Danang, pahamilah bahwa kita semua diberikan kemampuan yang sangat luar biasa untuk memberikan perintah kepada tubuh kita. Sekarang saya akan menghitung mulai dari 3 menuju 1, masuki alam relaksasi Mas Danang ke dalam kenyamanan dimulai dari sekarang. 3. Rasakan nyaman itu saat ini mulai datang menghampiri bagian kepala Mas Danang. Rasakan otot mata mulai mengendur. Rasakan otot-otot bagian wajah mulai mengendur. Terasa sangat rileks dan sangat dalam. Mas Danang, ucapkan dalam hati kepada kedua mata Mas Danang. Wahai mataku, terima kasih sudah membantu aku melihat dunia ini. Namun sekarang, beristirahatlah sejenak. Seiring dengan terpejamnya mata, pikiran Mas Danang pun semakin rileks dan semakin nyaman. Dan ucapkan dalam hati Mas Danang, katakan kepada pikiran Mas Danang, wahai pikiranku, terima kasih sudah membantuku untuk memikirkan banyak hal selama ini. Namun sekarang, beristirahatlah wahai pikiranku. 2. Kini kondisi relaksasi itu hadir 100 kali lebih nyaman menjalar ke leher Mas Danang, lalu ke tangan, dada, perut, dan rasakan semua anggota badan Mas Danang bagian tengah ini menjadi sangat rileks dan sangat nyaman. Seiring Mas Danang bernafas, semakin membuat terasa sangat nyaman dan sangat rileks. Dan sekarang, 1. Kenyamanan itu hadir 100 kali dan kenyamanan itu sekarang menjalar ke tubuh bagian bawah anggota Mas Danang. Mulai dari paha, betis, ujung-ujung jari terasa sangat nyaman dan sangat rileks. Dan saat ini Mas Danang berada di puncak kenyamanan yang sangat tenang, sangat nyaman, dan sangat rileks. Nyaman sekali, rileks sekali. Untuk Mas Danang,
Dengarkan sugesti yang saya sampaikan. Luangkan beberapa saat untuk menyamankan tubuh Mas Danang. Perhatikan nafas Anda, semakin nyaman dan semakin tenang. Kenyamanan itu sekarang hadir 100 kali lebih nyaman. Tubuh terasa rileks, pikiran bawah sadar mulai terbuka, dan 100 kali lebih rileks, sangat rileks. Baik, saya akan menghitung mundur mulai dari 3 menuju 1. Mas Danang akan memasuki puncak relaksasi yang sangat dalam. 3, tubuh semakin rileks, alam bawah sadar semakin terbuka. 2, tubuh dan pikiran kini telah menciptakan ketenangan yang luar biasa. 1, sekarang Mas Danang sudah berada di puncak relaksasi. Sesaat lagi saya akan memandu Mas Danang untuk memasuki sugesti inti. Dengarkan sugesti saya Mas Danang. Mulai hari ini Mas Danang mampu menghadapi setiap keadaan dengan tenang. Pikiran Mas Danang semakin jernih, tenang, dan fokus pada kenyataan saat ini dan detik ini. Mulai detik ini dan seterusnya, tubuh dan pikiran Mas Danang dapat bekerja dengan nyaman dan sangat tenang. Setiap sel tubuh Mas Danang menerima sinyal ketenangan dan keseimbangan. Semakin tenang pikiran Mas Danang, maka semakin pula tubuh Mas Danang merasa sangat nyaman dan sangat tenang. Mulai detik ini dan seterusnya, saat muncul sensasi yang tidak nyaman dalam tubuh Mas Danang, pikiran Mas Danang secara otomatis mengingatkan, tenanglah wahai tubuhku, aku aman. Mas Danang mengenali sensasi rasa itu, dan Mas Danang yakin bahwa sensasi rasa itu akan berlalu jika Mas Danang bisa berprinsip harus tenang. Dan Mas Danang sadari sepenuhnya, kendali sepenuhnya berada dalam genggaman Mas Danang. Dan Mas Danang memilih kendali untuk tetap tenang dan percaya diri. Mulai hari ini dan seterusnya, Mas Danang mampu membedakan antara pikiran dan kenyataan. Dan setiap hari, mulai hari ini dan seterusnya, Mas Danang bebas memilih tindakan yang sesuai dengan nilai serta tujuan Mas Danang selama itu positif. Mas Danang, jika mengerti sugesti saya, silahkan anggukkan kepala sebanyak 2 kali. Baik, bagus sekali Mas Danang.
Sekarang bayangkan Mas Danang berada di tempat yang sangat nyaman dan sangat tenang. Dan rasakan kenyamanan itu terasa sangat hangat. Kehangatan itu mengalir di seluruh darah Mas Danang dengan sangat hangat, sangat nyaman. Dan saat rasa nyaman dan tenang itu mencapai puncaknya, silahkan letakkan tangan kanan Mas Danang ke dada sebelah kiri dan silahkan elus sebanyak 3 kali. Bagus sekali Mas Danang. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun Mas Danang membutuhkan akses ketenangan ini, Mas Danang cukup meletakkan tangan kanan ke dada sebelah kiri dan mengelusnya sebanyak 3 kali. Apakah Mas Danang bisa mengerti sugesti yang saya berikan? Jika mengerti, silahkan anggukkan kepala. Baik, Mas Danang, bayangkan di masa depan, Mas Danang menjalani aktivitas sehari-hari dengan rasa tenang, napas yang nyaman, serta tubuh yang sangat ringan. Mas Danang, bayangkan di masa depan, Mas Danang mampu menghadapi berbagai situasi dengan sikap yang sangat tenang dan sangat stabil. Dan setiap pengalaman baru di masa depan memperkuat keyakinan bahwa Mas Danang mampu mengelola diri dengan baik dan juga tenang. Baik, Mas Danang, sesi hipnoterapi ini telah selesai. Untuk sesaat lagi saya akan memandu Mas Danang untuk memasuki kembali alam kesadaran normal yang akan saya hitung mulai dari 1 menuju 5. 1. Tarik nafas yang menyegarkan dari hidung yang dalam, Mas Danang. 2. Regangkan seluruh tubuh Mas Danang. 3. Seiring meregangnya tubuh Mas Danang, maka aliran darah semakin segar. 4. Tubuh Mas Danang saat ini semakin segar dan semakin bersemangat. Dan 5. Silahkan buka mata Mas Danang secara perlahan dan rasakan kesegaran menyelimuti tubuh Mas Danang. Baik, terima kasih Mas Danang. Sesi hipnoterapi ini sudah selesai. Apa yang dirasakan, Mas? Ya, relax, Mbak. Relax. Oh, rileks Rasa ya. relax. Ya, selain itu, apa lagi yang Ya, dirasakan, Mas? ya ototnya mengendor, Oh, kayak ototnya ototnya mengendal. kendor itu. Iya, Ya, iya. Iya, jadi semakin lebih bisa rileks ya, Mas ya. ya, ya, Oh ya, ya betul. selain itu apa lagi, Mas? Sensasi yang dirasakan ketika tadi melakukan sesi hipnoterapi, Mas? Tubuhnya terasa ringan, Oh, enteng. terasa ringan, terasa enteng. Baik, Mas Danang, apakah masih ada yang ditanyakan lagi, Mas? Udah cukup, Udah cukup, baik. cukup.
Cukup ya Ya, Mas ya. Baik Mas Danang, untuk sesi hipnoterapi kali ini sudah selesai dan untuk perkembangannya seperti apa akan kami pantau dalam 1 minggu ke depan. Dan jika diperlukan, ya, misalkan masih ada keluar sensasi, nanti bisa menghubungi kami untuk dijadwalkan untuk sesi terapi kedua. Eh, apakah bisa dipahami Mas? ya, Ya, baik Mas Danang, saya ucapkan terima kasih iya sudah bisa. Ya, mempercayakan ya, mempercayakan untuk terapi di klinik kami di Klinik Relung Jiwa. Terima kasih Mas Danang, selamat sore. ya. Ya, ya. Oke, selamat sore, Nge. Makasih sama-sama.